Hello ladies and gentlemen, come back to my channel. Kali ini akan mengulik alur cerita film Eternal yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang alam semesta yang semula hidup dengan penuh ketentraman, namun kekacauan terjadi oleh makhluk dari spesies predator yang dikenal sebagai Deviant. Untuk mengembalikan tatanan alam, Celestial Aristom yang disebut dalam film ini sebagai pencipta mengutus 10 pahlawan abadi dari planet Olympia yang telah melindungi bumi sejak awal peradaban manusia, yakni Eternal, untuk menumpas Deviant. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka pada tahun 5000 sebelum Masehi, pada zaman Mesopotamia. Di sana ada seorang ayah yang sedang menangkap ikan bersama anaknya yang lagi nyisit ikan. Namun, tiba-tiba dari arah bukit teman sesukunya menyuruh mereka lari meninggalkan tempat itu. Tapi sayang, sebelum penangkap ikan meninggalkan tempat itu, sang monster Deviant keburu menerkamnya. Ketika monster akan menerkam sang anak, datang 5 anggota kelompok eksternal menolongnya. Pada adegan ini mempertontonkan kehebatan dari masing-masing anggota eksternal menghajar para Deviant. Ikaris yang punya energi laser dari mata dan bisa terbang super cepat. Gilgamesh mempunyai pukulan super. Makari mempunyai kecepatan super duper. Athena mempunyai kekuatan pada pedang dan perisai, sedangkan Kinyo memiliki ledakan dari jarinya sehingga para Deviant dapat dilumpuhkan. Tak berapa lama muncul pesawat Domo, nama kapal angkasa yang membawa 5 kelompok eksternal yang lainnya. Drake jago manipulasi pikiran. Ia mengubah pikiran suku pesisir yang tadinya siap untuk menyerang kelompoknya menjadi menyebutnya. Pasos jago dalam menciptakan teknologi baru. Cersei lihai dalam mengubah barang atau benda sesuai keinginannya. Seperti hari itu, ia mengubah belati yang kusam menjadi emas yang diberikan pada sang anak. Sedangkan Sprite mahir dalam membuat ilusi. Dan terakhir, Prim Eternal yakni Jack, ahli menyembuhkan segala bentuk luka. Thank you, Jack. Adegan berlari ke masa kini yakni di London. Cersei bekerja sebagai kurator museum. Siang itu, ia sedang memberikan presentasi tentang predator puncak dalam ekosistem yang seimbang kepada anak-anak yang mengunjungi museum. Tiba-tiba gedung itu berguncang. Cersei menyuruh anak-anak untuk duduk di lantai. Ada satu anak yang di atas menggantung sebuah ukiran artefak. Dengan sigap, Cersei beraksi. Malamnya, Cersei sedang asik jogging di sebuah klub menayakan ulta pasarnya bernama Den. Di sana juga ada Sprite. Cersei memberi kado cincin model abad pertengahan, membuat Den bahagia. Lagi asik mojok, Sepri mengajak pulang. Belum lama mereka beranjak dari klub, muncul seekor Deviant. Cersei langsung beraksi dengan mengubah tembok menjadi lumpur, lalu diubah kembali mengeras. Sehingga seekor Deviant tak berdaya. Lalu mereka kabur meninggalkan Deviant. Rupanya guys, makhluk Deviant itu dapat terlepas dari jerat yang dibuat Cersei. Kemudian Deviant itu langsung menyerang Cersei. Sprite pun tak tinggal diam. Ia membuat ilusi dengan membuat jelmaan Cersei yang banyak. Membuat Deviant kebingungan dan menyerang Sprite hingga terjatuh. Saat Deviant mau menerkam Sprite, tiba-tiba Deviant itu terpental seperti ada yang membanting. Rupanya yang menolong Sprite adalah Ikaris. Namun tiba-tiba pula Deviant muncul lagi menyerang Ikaris, membuat bus terguling akan menimpa Den dan Sprite. Cersei langsung beraksi dengan mengubah mobil menjadi bunga. Ketika Ikaris menyerang dengan laser ke Deviant, Deviant itu tidak roboh. Bahkan luka akibat serangan Ikaris pun menghilang sendiri. Namun Ikaris langsung menyerang dan melemparkan Deviant ke sungai. Tak berapa lama kemudian datang polisi. Sprite langsung mengeluarkan ilmu menghilangnya. Ding! Adegan selanjutnya, Cersei menjelaskan pada Den perihal dirinya dan misinya untuk menyelamatkan umat manusia dari Deviant sejak 7000 tahun yang lalu. Menurut Cersei, para Eternal telah membunuh Deviant 5 abad yang lalu. Tapi kini mereka kembali. Di akhir besarnya, Cersei pamitan karena dia harus pergi.
Adegan beralih ke Sprite yang sedang menonton siaran televisi yang memberitakan bumi dilanda bencana di mana-mana. Datang Ikaris dan Cersei. Mereka ngobrol membahas Devian yang dapat menyembuhkan lukanya sendiri. Padahal dulu, sekali pukul Devian langsung is dead. Mereka pun sepakat mencari para Eternal yang lainnya. Di lain tempat, Tina, Kingo, Makari, dan Gilgamesh sedang bertempur seru dengan para Devian. Datang Ikaris membantu. Pertempuran pun semakin seru. Ya, akhir pertempuran yang seru itu dimenangkan oleh para Eternal. Hey, that one was mine. Never mind. Adegan beralih ke abad 575 sebelum Masehi di Babylon. Di sana ada Ajak yang dipanggil Arisam. Arisam memberi motivasi pada Ajak bahwa misinya memberantas Devian akan berhasil dan akan dijadikan proyek percontohan bagi Eternal lainnya. Lalu Ajak menemui Phastos yang sedang membuat mesin uap untuk manusia dalam mengolah ladang lebih cepat. Namun, Ajak menyarankan kepada Phastos untuk membuat mesin yang lebih sederhana. Sesaat kemudian, Phastos dengan kecerdasannya menggantikan temuannya dengan alat bajak. Untuk mensosialisasikan temuan Phastos, Sprite kembali mengeluarkan kekuatannya menghipnotis manusia agar mempergunakan alat yang diciptakan Phastos. Cersei pun tak tinggal diam. Ia membuat mata air menggunakan tangannya, sehingga manusia senang untuk bercocok tanam. Pada kesempatan lain, Cersei pun menerima ungkapan hati Ikaris. Mereka pun kemudian menikah di Gupta, India pada tahun 400 sebelum Masehi. Adegan berpindah ke tahun 1521 Masehi di Tenochtitlan, Spanyol. Di sana sedang terjadi peperangan antar manusia merebutkan kekuasaan dengan menggunakan senjata api. Saat patung akan menimpa seorang bocil, dengan secepat kilat Makari menolongnya. Tak berapa lama kemudian, para Eternal pun berdatangan. Ajak memberitakan pada para Eternal untuk tidak terlibat perang manusia antar manusia. Namun tak disangka, di tengah peperangan, Tina tiba-tiba kerasukan Medwayri, yakni sebuah derita psikologis seorang Eternal karena usianya yang terlalu lama, sehingga pikirannya retak karena terbebani ikatan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sehingga Tina melukai Cersei dan Phastos serta hampir membunuh Makari. Selanjutnya, Ajak dan Gilgamesh berusaha untuk menyadarkan Tina. Setelah Tina sadar, Ajak menjelaskan bahwa yang dialami oleh Tina karena Arisem gagal dalam menghapus ingatan Tina dan akan membawa Tina ke Arisem. Hal ini dicegah oleh Gilgamesh. Dia bersedia untuk menjaga Tina. Akhirnya, Ajak menyetujui dengan catatan bila Tina kerasukan lagi, bisa membunuh Gilgamesh atau Gilgamesh membunuh Tina. Sedangkan Gwyn menyalahkan Ajak yang membiarkan umat manusia saling menghancurkan. Padahal dalam sekejap dia bisa mencegahnya. Dia pun meneguhkan misi yang diutus Arisem untuk mengubah dunia lebih baik. Kemudian dengan energinya dia mengubah pikiran manusia yang sedang berperang. Dalam kesempatan itu, Ajak menyuruh para Eternal pergi sesuai dengan keinginan masing-masing karena Devian sudah tidak ada lagi di bumi. Setelah beberapa puluh tahun mereka berpisah, Ikaris dan Cersei ditemani Sprite menemui Ajak di Dakota Selatan. Tiba di rumah Ajak, mereka menemukan Ajak sudah berlayar. Mereka menduga Devian yang melakukannya, membuat Sprite dan Ikaris sedih. Sedangkan Cersei masih di luar menangisi kepergian Ajak. Namun, tiba-tiba lampu padam. Tak berapa lama kemudian, dari tubuh Ajak keluar bola sinar dan masuk ke tubuh Cersei. Bola sinar itu adalah alat untuk bicara dengan Arisem. Dan bola sinar itu hanya Ajak yang memilikinya, yang kini berpindah pada Cersei. Sprite meyakini bahwa Cersei pengganti Ajak untuk memimpin Eternal. Cersei, are you okay? Setelah kematian Ajak, Ikaris, Cersei, dan Sprite mencari para Eternal lain untuk membalas dendam atas kematian Ajak. Mereka pergi ke Mumbai, India untuk menemui Kingo yang sekarang menjadi artis terkenal. Setelah Kingo syuting, mereka memberitahukan Kingo bahwa Ajak telah mati oleh Devian dan mengajak Kingo untuk bergabung kembali. Awalnya, Kingo menolak karena pembuatan film yang dia bintangi baru dimulai. Namun, sutradaranya memberi semangat agar Kingo berjuang kembali dengan para Eternal memberantas angkara murka di bumi. Kemudian, mereka menuju Australia ditemani Karun, pelayan Kingo yang memvideokan setiap momen. Mereka mendatangi rumah Gilgamesh. Saat Gilgamesh diberitahu bahwa Ajak telah meninggal, Gilgamesh sedih.
Namun saat mereka menemui Tina, Tina langsung menyerangnya. Rupanya Medweri yang memasuki jiwa Tina belum seutuhnya hilang. Namun ketika tangannya berpegangan dengan Gilgamesh, dia pun tersadar. Kemudian Cersei duduk merenung sendiri dengan memfokuskan dirinya untuk bisa berkomunikasi dengan Arisem. Rupanya guys, kali ini Cersei berhasil. Bola sinar keluar dari tubuhnya dan membawa dirinya ke hadapan Arisem. Cersei mengabarkan perihal kematian Ajak yang kekuatannya diserap oleh Devian. Menurut Arisem, itu akibat efek kebangkitan Devian. Dan Cersei pun memberitahu misi yang sebenarnya Eternal, yakni untuk mengawal dan mengamankan lahirnya Celestial Tiamut. Celestial lahir semiliar tahun sekali dan Arisem telah menanam benih Celestial di planet bumi. Agar Tiamut tumbuh berkembang memerlukan energi dalam jumlah besar dan populasi manusia di bumi telah mencapai jumlah yang dibutuhkan. Sehingga Celestial Tiamut akan segera bangkit. Arisem menjelaskan bila Celestial Tiamut lahir, maka seluruh umat manusia akan lenyap karena energinya disedot Celestial baru. Dalam obrolan itu, Arisem pun menjelaskan bahwa sebenarnya planet Olympia itu tidak ada. Yang ada planet penyangga bumi. Dan ingatan Cersei pun telah dihapus dan diinstal ulang setiap ada peristiwa kebangkitan. Ingatannya dikumpulkan untuk mempelajari para Devian. Karena setiap planet mempunyai predator masing-masing. Sebenarnya yang diutus ke bumi mulanya para Devian untuk musnahkan para predator. Namun karena Devian berevolusi dan menyatu dengan predator dan Arisem kehilangan kendali atas Devian. Sedangkan para Eternal dibangun dan diprogram untuk menjadi makhluk sinetis dan berevolusi untuk memperbaiki kesalahannya telah menciptakan Devian. Arisem pun memberitahu Cersei bahwa dirinya sebagai frame Eternal menggantikan Ajak dan jangan mengecewakannya. Setelah bertemu dengan Arisem, Cersei menceritakannya pada Eternal yang lainnya. Eternal yang lain mendukung apa yang disampaikan Arisem. Namun Cersei berpikiran lain. Justru ia ingin menghentikan kebangkitan Celestial baru agar umat manusia tidak musnah. Dengan cara menidurkan Celestial selamanya menggunakan ilusi yang dimiliki oleh Drake. Ikaris mengusulkan keputusan tentang kebangkitan ditunda dulu menunggu semua Eternal berkumpul. Lalu mereka mencari Druid ke hutan Amazon. Mereka berhenti di sebuah perkampungan dan menanyakan keberadaan Druid kepada salah satu penduduk di sana. Tak berapa lama muncul Druid dan mengajak mereka untuk masuk ke rumahnya. Saat Ikaris mengajak Druid untuk bergabung kembali, Druid menolaknya. Karena menurutnya bergabung dengan Arisem sama hanya melakukan kebohongan. Sewaktu mereka akan beranjak dari perkampungan Druid, tiba-tiba Devian menyerang mereka. Tak ayal lagi, terjadi pertempuran antara Eternal dengan Devian. Pada pertempuran itu, Gilgamesh perlaya di tangan Crop dan menyerap kekuatan Gilgamesh sehingga Crop menjadi berubah mendekati wujud manusia. Ia berjanji akan menghabisi semua Eternal, lalu datang Ikaris menyerang Crop. Crop dengan cepat pergi meninggalkan tempat itu. Setelah Gilgamesh dikeramasi, Cersei mengajak kembali Druid untuk bergabung dengan kelompoknya demi menyelamatkan umat manusia dengan cara mengendalikan pikiran Celestial. Namun kembali Druid menolak karena ia tak mempunyai kekuatan sebesar itu. Cersei meyakinkan kembali Druid kalau kekuatan Druid dan Phastos disatukan, ia yakin dapat mengendalikan pikiran Celestial. Sementara di tempat terpisah, Phastos sedang menangis menyesali karena dirinya dulu telah membantu manusia untuk mengembangkan senjata. Namun, senjata itu menghancurkan manusia sendiri pada peristiwa Hiroshima pada bulan Agustus 1945. Akhirnya, mereka menemukan Phastos di Chicago bersama Ben dan si bocil Jack. Ketika Ikaris dan Cersei mengajak Phastos untuk bergabung melenyapkan Devian, Phastos menolak karena sekarang dirinya senang hidup bersama manusia. Namun Ben menyetujui Phastos untuk kembali bersama Eternal dan dirinya bersedia menjaga Jack. Akhirnya, Phastos pun ikut bersama para Eternal lainnya. Kemudian mereka pergi ke Irak mengambil domo pesawat angkasa para Eternal yang dikubur dalam gurun. Ternyata dalam pesawat ada Makari. Di pesawat, Phastos membuat gelang untuk mengendalikan Celestial. Menurut Phastos, para Celestial pembuat energi paling kuat dalam semesta. Dan para Eternal diberikan energi kosmik tak terbatas untuk meregenerasi tubuh. Sedangkan gelang dapat memutus regenerasi yang berfungsi sebagai penarik akumulasi energi para Eternal.
Sehingga kekuatan para Eternal akan menyatu pada salah seorang Eternal. Dengan demikian, kekuatan yang menyatu akan melahirkan Eternal yang super duper kuat dan tangguh yang disebut Unimin. Namun ketika mereka untuk menentukan siapa yang akan menjadi Unimin, terjadi jalan buntu. Cersei pengganti Ajak pun menolaknya dan menuju ke Ikaris. Sedangkan Ikaris jelas-jelas menentang rencana teman-temannya. Cerita selanjutnya, Ikaris sedang berada di markas Eternal. Ikaris mengungkapkan kesedihannya pada Cersei bahwa dirinya tak bisa lari dari kenyataan bahwa alam semesta akan hancur bersama kebangkitan Celestial Tiamut. Dan dirinya pun menyayangkan Cersei menjadi pengganti Ajak. Bila tidak, ia akan membuat Cersei meninggalkan bumi. Lalu, Cersei meninggalkan Ikaris untuk menemui Phastos dan teman-teman yang sedang membuat strategi untuk menghentikan kebangkitan Celestial. Phastos pun menyuruh Makari untuk mencari titik kebangkitan Sang Celestial. Tak berapa lama kemudian, Makari menemukan titik kebangkitan Celestial, yakni di sebuah gunung di Samudra Hindia. Kembali ke Phastos yang telah selesai membuat proses Unimin. Datang Ikaris menghancurkan mesin yang dibuat Phastos dengan alasan dirinya hanya akan melindungi Eternal. Dalam obrolan itu, kita akan mengetahui penyebab Ajak meninggal. Ternyata yang melakukannya adalah Ikaris. Ajak terpaksa dibunuh karena dia menentang kebangkitan Celestial Tiamut. Itu artinya menentang kepada Arisem. Pada waktu yang bersamaan, datang Makari melaporkan telah menemukan keberadaan Tiamut. Ikaris langsung menyerang Makari, namun dihadang Kingo dan menyuruh Makari menjauhi tempat itu. Kemudian Ikaris beranjak diikuti Spread. Ternyata Kingo pun mengikuti jejak Ikaris. Sepeninggalnya Ikaris, Spread, dan Kingo, mereka kembali menyusun rencana untuk menghentikan kebangkitan Tiamut. Mereka pun sepakat yang dapat menghentikan kebangkitan Tiamut ada pada pundak Cersei, yang dapat mengubah energi makhluk hidup menjadi benda mati, seperti yang dilakukan pada saat berubah Depian menjadi pohon. Namun Cersei menyaksikan akan kekuatannya sendiri. Untuk memotivasi Cersei, Tina menguatkan bahwa Cersei tepat menjadi pengganti Ajak. Lalu datang Phastos meminta bola sinar yang ada pada tubuh Cersei untuk dimodifikasi dengan mengubah penggunaannya dengan menghubungkan Eternal satu sama lain untuk mengaktifkan Unimin dengan mengubahnya menjadi gelang. Adegan berpindah ke Ikaris dan Spread yang sedang memantau kebangkitan Tiamut. Tak lama kemudian datang pesawat Demo. Ikaris langsung beraksi. Di sana hanya ada Tina. Tak ayal lagi, perkelahian pun tak bisa dihindari. Sedangkan Cersei, Druig, dan Makari berada di TKP kebangkitan Celestial. Lalu mereka mengaktifkan gelang agar satu sama lain terhubung, dan Druig mengeluarkan ilmu pengubah pikiran. Kembali ke Ikaris yang telah menaklukkan Tina. Namun, tiba-tiba tubuh Tina mengeluarkan cahaya. Ikaris baru sadar bahwa Eternal menjebaknya. Ia pun segera bergegas keluar. Setibanya di sana, ia langsung menghajar Druig, lalu membawa terbang dan dilemparkan ke sebuah bukit. Tak cukup hanya itu, Ikaris pun menghancurkan pesawat Domo. Sementara Makari dengan kekuatan supernya membuat Tina dan Phastos. Sedetik kemudian gunung meledak, pertanda kebangkitan Celestial dimulai. Untuk mencegah Ikaris menghalangi rencana, Makari menyerang dan bertempur dengan Ikaris. Setelah ledakan selesai, Cersei dengan gagah berani mendekati gunung di mana Tiamut akan bangkit. Namun niatnya dihadang Spread yang menjelma jadi Ajak dan menyuruh Cersei untuk mengurungkan niatnya menghentikan kebangkitan Tiamut. Tapi Cersei menolak. Namun tiba-tiba pisau menancap di tubuh Cersei. Spread pun muncul sambil menjelaskan mengapa dirinya berpihak ke Ikaris. Karena dirinya merasa iri terhadap Cersei yang hidup bisa mencintai dan dicintai seperti memiliki keluarga. Sedangkan dirinya sejak dilahirkan berabad-abad yang lalu sampai sekarang tetap menjadi bocil. Namun tiba-tiba Druig datang. Adegan berpindah ke Makari yang terjatuh kena serangan laser Ikaris. Datang Tina dan Phastos membantu. Maka terjadilah pertempuran sengit 1 lawan 3. Ketika Ikaris terdesak, datang Crop membantu.
Melihat yang datang Krop, yang notabene pembunuh Gilgamesh, Tina penuh dendam bertempur habis-habisan. Hingga akhirnya Krop mengaku dirinya Gilgamesh, membuat Tina terberdaya hingga tangannya diikat jari-jari Krop. Namun saat Krop akan menyerap kekuatan Tina, Tina langsung beraksi. Di lain pihak, Phastos dapat menangkap Ikaris yang akan mengejar Cersei, sehingga Ikaris terkurung tak berdaya. Sementara di tengah lautan Celestial mulai bergerak sehingga terjadi erupsi. Bersama dengan itu, Ikaris dapat terlepas dari ikatan. Lalu ia terbang untuk menghentikan Cersei yang sedang mengubah daratan menjadi es. Ketika Ikaris akan menggunakan lasernya, entah kenapa. Kemudian dia mengurungkannya. Bagaimanapun Cersei adalah orang yang sangat dicintai. Ikaris pun hatinya galau antara loyal terhadap Alicent dan cintanya pada Cersei yang telah dilalui berabad-abad lamanya. Cersei pun kemudian melanjutkan dengan mengeluarkan Yunimin yang terhubung dengan Eternal lainnya. Sehingga kekuatan Eternal menjadi satu, mengubah Celestial Tiamut menjadi patung. Keberhasilan Cersei ditangisi Ikaris. Ia merasa bersalah telah mengkhianati Eternal, lalu terbang meninggalkan bumi menuju matahari. Kemudian tubuhnya hancur oleh energi matahari. Selepas Ikaris pergi, mereka bahagia dan berpelukan. Untuk mewujudkan keinginan Spirit yang ingin menjadi manusia, Cersei memberikan energi Yunimin kepada Spirit menggunakan tangannya. 2 minggu kemudian, dikabarkan bahwa patung raksasa Tiamut menjadi posisi defensif oleh kapal Angkatan Laut Amerika dan Australia. Kemudian Phastos mempergi pesawat Domo. Di akhir film, para Eternal yang masih hidup dipanggil oleh Alicent untuk mempertanggungjawabkan tindakannya menyelamatkan manusia dengan menghentikan Celestial baru. Alicent akan mengampuni para Eternal bila manusia dianggap layak hidup, dan Alicent akan kembali untuk menghakimi mereka setelah mempelajari dari ingatan para Eternal. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Eternal. Semoga dapat terhibur. Cerio, bye-bye.